Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nika Cahyati dalam mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Kali ini kita akan membahas mengenai tugas-tugas perkembangan setiap periode. Yang pertama itu ada masa bayi dan kanak-kanak awal, di mana masa bayi ini anak belajar banyak hal gitu ya. Mulai dari anak tuh tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa, tahap demi tahap anak tuh belajar menjadi mengetahui, menjadi mengenal dan bisa. Yang pertama ada belajar makan padat gitu ya. Jadi anak tuh belajar makan sejak usia 6 bulan ke atas. Kemudian belajar berjalan. Belajar berjalan itu pada umumnya berusia 10 sampai 15 bulan gitu ya. Kemudian belajar berbicara. Kemampuan bahasa anak tuh dimulai sejak anak lahir. Kemampuan bahasa bukan hanya mengucapkan ya, namun isyarat, misalnya anak itu sedang merasakan tidak nyaman karena popoknya basah atau sedang lapar gitu, maka dia akan menangis. Nah, itu adalah salah satu belajar berbicara gitu ya kepada orang di sekitarnya. Selanjutnya belajar mengendalikan pembuangan kotoran tubuh. Misalnya anak tuh bisa mengendalikan kandung kemih tuh mulai usia 1,5 tahun gitu ya, atau 18 bulan. Jadi usia 18 bulan ini adalah usia yang tepat untuk belajar toilet training gitu. Selanjutnya mempelajari perbedaan dan aturan jenis kelamin. Jadi anak tuh mulai dikenalkan mana laki-laki dan mana perempuan, bagaimana laki-laki dan bagaimana perempuan, ciri-cirinya begitu. Kalau perempuan misalnya rambutnya panjang, laki-laki rambutnya pendek. Perempuan memiliki vagina, nah laki-laki memiliki penis. Nah, hal ini bukan hal yang tabu ya. Sebaiknya kita jelaskan juga ke anak-anak gitu. Bahkan tanamkan rasa malu supaya anak tuh tidak pipis sembarangan di depan umum gitu, atau tidak menggunakan pakaian yang mini gitu ya di depan umum. Selanjutnya mempelajari perbedaan dan aturan jenis kelamin. Nah, di sini anak tuh belajar bagaimana sih laki-laki tuh perannya itu bagaimana. Misalnya laki-laki tuh tidak menggunakan lipstik ketika berhias, tetapi misalnya untuk berhiasnya laki-laki tuh menggunakan minyak rambut begitu ya. Menggunakan minyak wangi seperti itu. Namun cara wanita berhias itu bisa menggunakan lipstik, bedak seperti itu. Nah, itu bisa menjadi salah satu yang membedakan. Kemudian pembentukan pengertian sederhana realita fisik, realita sosial ya. Kita membentuk anak usia dini ya, pemahaman anak usia dini itu dari sejak dini mengenai keadaan fisik perempuan itu seperti apa. Rambutnya panjang misalnya, keadaan fisik laki-laki rambutnya pendek begitu ya. Selanjutnya belajar membedakan benar dan salah dan mengembangkan kata hati sebagai dasar dalam bertindak. Nah, ini anak tuh belajar mengenal benar dan salah. Misalnya merebut mainan kepada temannya itu adalah hal yang tidak benar. Nah, ini di sini anak tuh bisa diberikan nasihat atau ditanamkan bahwa itu bukan hal yang baik untuk dilakukan gitu. Nah, selanjutnya ada tugas perkembangan pada masa anak-anak akhir. Yang pertama ada belajar keterampilan fisik gitu ya. Jadi koordinasi tangan kaki anak tuh sudah mulai seimbang. Kemudian membangun sikap sehat terhadap diri sendiri. Jadi anak tuh mulai belajar tidak selalu main kotor-kotorannya. Kotor-kotorannya atau bermainnya itu sudah mulai terarah gitu. Kemudian belajar menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Nah, di usia ini anak itu mulai beradaptasi dengan lingkungan, mulai ingin memiliki teman gitu ya. Selanjutnya anak belajar calistung gitu ya. Jadi sebelum usia prasekolah, sebelum masuk ke SD anak tuh sudah belajar calistung. Namun
caranya itu yang menarik gitu ya, sehingga tidak mengekang kemampuan anak gitu. Selanjutnya, mulai memahami perkembangan kehidupan sehari-hari. Jadi anak tuh mulai paham gitu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya setiap pagi harus mandi, harus sarapan gitu. Nah, itu berurutan tuh anak sudah mulai paham gitu. Selanjutnya, mengembangkan kata hati nurani, moralitas dan nilai-nilai. Misalnya begini, ada yang meminta atau meminjam mainannya sudah mulai boleh gitu. Jadi anak tuh egosentrisnya tuh sudah mulai menurun gitu ya di usia masa anak-anak akhir. Selanjutnya, mengembangkan sikap terhadap kelompok sosial. Jadi mulai memiliki teman gitu. Kemudian mencapai kebebasan pribadi. Jadi ya merasa ingin melakukannya sendiri gitu, segala apapun ingin ia lakukan sendiri begitu. Kemudian tugas perkembangan berikutnya yaitu pada remaja. Yang pertama, sudah menerima keadaan fisik dan menggunakannya dengan efektif. Jadi yang menerima keadaan dirinya sendiri gitu ya. Kemudian mengembangkan hubungan baru yang lebih matang dengan teman sebaya laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau remaja tuh mulai melebarkan sayapnya untuk berteman dengan banyak teman gitu. Kemudian mencapai peran sosial pria dan wanita. Ya, jadi pertemanannya itu sudah mulai meluas, ikut organisasi begitu ya. Atau seorang remaja ini sudah benar-benar mengenal peran wanita bagaimana, peran pria bagaimana gitu. Berbeda dengan anak usia dini gitu. Selanjutnya, mencapai perilaku sosial yang bertanggung jawab. Jadi sudah memiliki tanggung jawab terhadap apa yang telah dia lakukan gitu ya. Misalnya anak tuh seorang remaja tuh telah memberantakan seorang remaja itu telah melakukan percobaan misalnya, tapi dia bertanggung jawab untuk membereskannya kembali atau menuntaskannya begitu. Kemudian ada mencapai kemandirian emosional. Nah, anak usia seorang remaja itu sudah belajar mengenai pengendalian emosinya. Selanjutnya mempersiapkan karir. Nah, di usia remaja ini sudah berpikir untuk masa depannya itu mau bagaimana, sehingga pada usia remaja ini sudah menemukan masa depanku nanti menjadi apa sih gitu ya. Selanjutnya ada mempersiapkan perkawinan dan berkeluarga dan mempunyai pangkat nilai, sistem etis sebagai pegangan untuk berperilaku begitu. Nah, selanjutnya ada tugas perkembangan di masa dewasa awal. Yang pertama itu menemukan relasi dan kelompok sebaya. Jadi di dewasa awal itu seseorang tuh mulai menemukan relasinya atau teman kerjanya begitu ya. Kemudian menyesuaikan diri dengan peran sosial secara luas. Jadi ya fleksibel gitu, mengikuti alur, mengikuti apa yang ada gitu, tidak semaunya sendiri gitu. Kemudian mulai bekerja. Nah, di sini di dewasa awal pada umumnya itu seseorang tuh mulai membutuhkan untuk bekerja. Selanjutnya memilih pasangan hidup dan membentuk keluarga. Nah, ini pada umumnya di usia 25 tahun lah ya. Dewasa awal tuh mulai memilih pasangan hidup dan membentuk sebuah keluarga gitu. Belajar hidup sebagai suami atau istri ya. Di usia masa dewasa awal tuh seseorang tuh mulai belajar bagaimana sih peran seorang suami, bagaimana peran seorang istri begitu ya. Kemudian juga mengasuh anak, mengelola keluarga, bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik dan mencari kelompok sosial yang sesuai dan menyenangkan. Jadi setelah dewasa awal itu cari yang sekiranya yang bikin dia nyaman gitu. Jadi
kelompok A begini mengikuti, kelompok B begini mengikuti, tidak gitu ya. Jadi mencari kelompok sosial yang memang sesuai dengan kebutuhannya dia gitu. Selanjutnya ada tugas perkembangan di masa dewasa madya. Masa dewasa madya itu menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan fisik gitu ya. Membantu remaja menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab, menghargai pasangan, mencapai prestasi dalam karir, memanfaatkan waktu luang, mencapai tanggung jawab sosial dan warga negara secara penuh. Ini pada umumnya berada di usia 40 tahun gitu ya. Jadi tingkat kedewasaannya tuh semakin tinggi semakin baik. Nah, ini ada tugas perkembangan pada masa dewasa akhir. Ada menyesuaikan diri dengan kekuatan fisik dan kesehatan yang menurun. Jadi seseorang tuh mulai menerima gitu kalau tingkat kesehatannya tuh mulai menurun pada usia dewasa akhir gitu. Penyesuaian dengan masa pensiun gitu ya, yang tadinya sibuk mulai sendiri gitu ya di rumah atau hanya berdua dengan suami karena anak-anak sudah merantau atau sudah masing-masing berkeluarga begitu. Jadi menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, dengan keadaan yang baru. Kemudian penyesuaian dengan kematian pasangan hidup, membina hubungan dengan orang yang seusia, dan menyesuaikan diri dengan peran sosial gitu. Jadi masa dewasa akhir nih seseorang tuh mulai beradaptasi, membangun hubungan sosial yang sesuai dengan usianya gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada kendala dalam tugas perkembangan. Yang pertama, tingkat perkembangan yang mundur gitu ya. Jadi tingkat perkembangan yang mundur itu maksudnya yang awalnya sigap, yang awalnya keadaan fisiknya baik gitu ya, semakin tua semakin melemah. Nah, itu adalah salah satu tugas gitu ya. Atau kemudian di usia remaja sudah sakit gitu ya, jadi tidak bisa mematangkan atau tidak memaksimalkan perkembangannya, itu juga adalah sebuah kendala gitu ya. Selanjutnya tidak ada kesempatan lagi untuk mempelajari atau tidak ada bimbingan untuk mendapatkan penguasaan tugas perkembangan. Jadi tidak ada kesempatan gitu, jadi ya udah stuck di sana gitu, sampai di situ saja. Selanjutnya tidak ada motivasi, jadi tingkat kepercayaan diri yang rendah, motivasinya yang rendah gitu ya. Selanjutnya kesehatan yang buruk. Nah, seperti yang saya sebelumnya jelaskan, jadi ini ya, kesehatan yang buruk juga bisa mempengaruhi tugas perkembangan seseorang. Cacat tubuh juga gitu ya, tingkat kecerdasan yang rendah juga itu adalah sebuah kendala dalam capaian tugas perkembangan. Nah, di sini ada hal-hal yang membantu dalam tugas perkembangan, yaitu tingkat perkembangan yang normal atau bisa diakselerasikan gitu ya. Kemudian adanya kesempatan untuk belajar juga gitu. Ini bisa membantu tingkat perkembangan. Motivasi yang kuat, kesehatan yang baik, kreativitas yang tinggi, kecerdasan yang baik, ini adalah beberapa hal yang dapat membantu tingkat perkembangan seseorang. Nah, biasanya banyak pertanyaan mengenai apa sih dampaknya gitu ya jika perkembangan atau tugas perkembangan itu tidak tercapai. Nah, di sini kita bahas yang pertama itu adanya penilaian yang kurang menyenangkan dari lingkungan sosial gitu ya, atau dianggap belum matang. Misalnya anak yang usia 2 tahun tapi belum bisa jalan gitu ya, pasti akan dianggap oh berarti anak ini belum matang gitu ya. Kalau ada kesalahan akan dianggap lain dari lingkungan sosialnya gitu. Kemudian dapat tertinggal terus dari kelompok sebayanya. Jadi misalnya nih ada cacat kaki nih, tidak bisa jalan gitu ya, maka si anak ini akan tertinggal dari anak pada umumnya begitu, sehingga menimbulkan status sosial yang rendah, bukan status sosial ya, pandangan sosial yang rendah gitu ya, karena tidak sama dengan anak yang lain.